Selamat siang pemirsa, bersama saya Daniel Sari di Berita Terkini. Berita pertama kita datang dari pendidikan, yang dimana sekolah kembali masuk. Menurut Mendagri nomor 69 tahun 2021, hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia menerapkan PTM 100% pada Senin 3 Januari lalu. Sekarang kita terhubung oleh Diana yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Silakan Diana. Baik, terima kasih. Sekarang saya berada di SD Kebun Melati yang mulai aktif kembali dalam pembelajaran tatap muka. PTM terbatas ini dilaksanakan setiap hari dengan melaksanakan protokol 5M dari pemerintah, mulai dari tes suhu, memakai masker, dan melakukan vaksinasi bagi murid maupun warga sekolah. Jam operasional sekolah pun berbeda-beda, dan jam pembelajaran paling lama ialah 6 jam per hari. Di samping itu, protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama bagi seluruh warga sekolah, dan para murid pun dilarang keras untuk membeli makanan di luar sekolah. 2 minggu berjalan ya setelah awal masuk semester 2. Memang sebelumnya sudah masuk juga dari bulan Oktober berupa PTMT, pembelajaran temu muka terbatas. Jadi saat pembelajaran terbatas yang masuk hanya separuh dari siswa, itu juga bergantian. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya informasikan. Kembali ke Diana di studio. Baik, terima kasih. Berita selanjutnya datang dari pantauan lalu lintas yang dimana terjadi sebuah kemacetan yang berada di jalan alternatif. Telah terjadi sebuah kemacetan di kawasan Jakarta, tepatnya Taman Kencana sampai Pantai Indah Kapuk, dikarenakan hujan yang mengguyur di berbagai wilayah Jakarta pada Selasa siang 18 Januari lalu. Padatnya pengendara motor dan mobil membuat kemacetan semakin lama karena tidak ada yang saling mengalah, dan ruas jalan yang sempit membuat para pekerja menjadi terlambat dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Jalan raya pun terjadi banjir akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta. Berita selanjutnya terdapat penutupan jalan di kawasan Blok M. Dalam rangka membatasi kerumunan, Blok M menutup akses jalan di kawasan Taman Ayodhya, Bulungan, dan sekitarnya. Dan sekarang kita telah terhubung dengan Diana yang berada di kawasan Blok M Plaza. Baik, terima kasih Diana. Sekarang saya berada di kawasan Blok M sekitar Taman Ayodhya yang telah ditutup sementara karena PPKM pada saat jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Membatasi mobilitas masyarakat. Karena tahu sendiri kan kalau di daerah Blok M ya. Blok M terutama Gultik di Bulungan ini kalau hari-hari biasanya seperti apa? Ya padat banget. Karena kenaikan Covid juga ya, Pak. Sini ramai sekali kalau nggak dibatasi. Pembatasan kerumunan di area Blok M ini terjadi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena aturan itu berubah-ubah sesuai dengan level ya. Kalau levelnya naik, aturan makin ketat. Levelnya turun, aturan makin longgar. Penutupan sementara di area Blok M ini menutup kemungkinan menurunnya pembeli dari berbagai kuliner yang berada di Blok M. Kalau dari awal pandemi atau PPKM kan kemarin ada efek banget kan. Minus banget gitu ya? Minus, bisa dibilang minus, ya minus. Baik, terima kasih. Cukup sekian laporan dari saya Diana melaporkan. Dan sekarang kami merekomendasikan 3 wisata yang wajib banget dikunjungi oleh para wisatawan yang berada di Jakarta. Yang pertama datang dari Jakarta Utara, lebih tepatnya di Pantai Indah Kapuk, yang dimana menjadi salah satu destinasi wisata untuk keluarga karena di kawasan ini menyediakan beragam kafe, tempat makan, bahkan toko pembelanjaan lainnya. Selain itu, di kawasan Jakarta Utara ini juga terkenal dengan pantai indahnya loh, sehingga untuk merefleksikan diri, destinasi ini sangat cocok untuk Anda. Terlihat ada yang berolahraga, bermain sepeda, dan berjalan santai membawa hewan peliharaannya. Di samping itu, kawasan ini juga terbuka untuk umum dan festival acara lainnya loh. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengunjungi kawasan daerah Pantai Indah Kapuk ini? Yang pertama itu bisa menggunakan kendaraan pribadi, dan yang kedua bisa menggunakan bus Transjakarta, dimulai dengan halte Monas sampai Pantai Indah Kapuk. Dengan rute 1A, kita dapat mengunjungi Pantai Indah Kapuk ini dengan harga 3.500. Destinasi selanjutnya kita berada di kawasan Jakarta Pusat, lebih tepatnya di Kota Tua. Selain menjadi tempat wisata, di sini juga menjadi tempat sejarah karena sudah ada sejak zaman Belanda. Kota Tua Jakarta juga dikenal sebagai sebutan Batavia Lama.
dengan luas wilayah 1,3 km persegi melintas Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Di sini juga memiliki beraneka ragam pedagang mulai dari kacamata hingga topi yang ada di sekitar Kota Tua. Wisata Kota Jakarta sangat cocok untuk keluarga karena memiliki lapangan yang sangat luas dan udara yang sangat sejuk. Di sini kita bisa bermain sepeda dan bersantai sehingga menikmati suasana Kota Jakarta alias Kota Lama yang ada di Jakarta. Kota Tua dijuluki sebagai Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh player Eropa. Jakarta Lama juga dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasi yang strategis dan SDM yang melimpah. Nah, sekarang saya berada di kawasan Jakarta Selatan, lebih tepatnya di M Block. Mau tahu ada apa aja di M Block? Yuk, let's go! Untuk memasuki kawasan M Block, kita hanya perlu check-in melalui Peduli Lindungi, mematuhi protokol seperti memakai hand sanitizer, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak antar satu sama lain. Selain menjadi tempat Instagramable, di sini juga menyediakan museum galeri loh. Mau tahu apa aja di dalamnya? Yuk ikut aku! Di sisi kanan pintu masuk M Block akan tersedia museum galeri, blok market, serta kafe-kafe yang ada di M Block. Nah, sekarang kita berada di Galeri Museum Ferrero. Di sini sudah terlihat Mesin-mesin pada zaman dahulu kala seperti mesin uang, mesin logam, dan mesin handpress intaglio. Memasuki ke ruangan kedua, kita akan disajikan dengan sebuah aula seperti konser musik yang tersedia di M Block. selain tersedia galeri museum, di sini juga ada blok parkir loh. Jadi nggak usah khawatir untuk kalian jalan-jalan di M Block dan kehausan. Kalau pas dari sisi kanan, kita beralih ke sisi kiri. Di sini menyediakan beragam mural dan kreativitas anak bangsa. Kalau pas dari itu, para pengunjung yang berdatangan pun akan mengambil spot foto yang instagramable di kawasan M Block ini. Di sini juga menyediakan art galeri yang dilukis oleh seniman Jakarta loh. Yuk kita tanya salah satu pengunjung yang ada di M Block. Saya sih udah sering Kak kesini. Lumayan sering sih Kak. Menurut saya cozy di tempat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih bingung cari tempat foto yang estetik gitu, kalau kata anak sekarang bisa banget di sini. Dan juga tentunya kami merekomendasikan tempat makanan dan kulineran malam yang berada di kawasan DKI Jakarta. Hai pemirsa, sekarang saya berada di kawasan Senopati, lebih tepatnya di Rumah Kenangan. Yuk ikut aku. Rumah Kenangan merupakan tempat nongkrong yang cozy banget bagi pecinta kopi. Namun jangan khawatir, kopi Kenangan pun menyediakan beragam minuman dan makanan yang murah meriah loh, seperti cigo, minuman manis, dan cerita roti. Selain menjual kopi, di sini juga menjual berbagai makanan seperti ayam dan juga cookies. Dan ada merchandise juga loh. Nah, di lantai 2 ini terdapat toilet dan juga rooftop yang tersedia. Kamar mandinya pun sangat estetik dan Dan sekarang kita berada di lantai 3 yang dimana memiliki rooftop dan juga private room. Yuk! Nah, sekarang kita berada di private room yang dimana memiliki 3 meja. Dan sekarang kita move ke rooftop room. Nah, gimana pemirsa yang tertarik dengan rumah kenangan? Yuk, Senopati. Di hari berikutnya saya ingin membawa pemirsa untuk kulineran di pusat ibu kota. Tidak jauh dari Bundaran HI, kita sekarang berada di Grand Indonesia. Di sini itu memiliki beragam kuliner, mulai dari makanan berat sampai makanan ringan. Seperti minuman es cendol sampai ayam penyet serta seblak yang berada di GI. Di sini juga harganya terjangkau dan pas di kantong. Biasanya ramenya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Ramai dari jam 3 Kak sampai jam 7 lah. Nggak nentu ya? Iya, gak tentu. Aku pribadi
pribadi kalau untuk makan dari seblak ceker rasanya kan baru pertama ya, dan itu emang udah berasa di lidah gitu, dan itu emang rasanya tuh enak banget gitu, padahal baru pertama ya untuk makannya sendiri. Buat aku sih 4,8 kali. 4,8 nggak tahu dia 4, aku 4 sih, dia 4,8. Para penjual pun saling bersaing untuk memikat dan menarik perhatian dari konsumen yang berada di Grand Indonesia. Harganya pun mulai dari 10.000 hingga 20.000 untuk kisaran minuman yang berada di Grand Indonesia. Nah, gimana pemirsa? Kuliner kali ini amat sangat beragam bukan? Di ujung acara mari kita tutup dengan review yang satu. Nah, bagaimana pemirsa? Tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Saya Diana dari UHAMKA News melaporkan.